Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin amma ba'd. Saya mau mengucapkan terima kasih dulu dan selamat bergabung dalam Gelora Talks untuk sahabat-sahabat kita, para narasumber kita, Bang Refli Harun. Selamat bergabung, Bang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini hari ini kita mau dengar nih. Kita akan memulai perbincangan yang seru sore hari ini, insya Allah. Bang Burhan. Besok sidang pertama, presidensial threshold 0%. Besok ya? Ya. Mantap. Bang Burhan, selamat bergabung. Terima kasih. Sehat, Bang? Alhamdulillah, Pak Ketum. Alhamdulillah. Ini kelihatannya makin sejahtera wajahnya nih, Bang. Kelihatan sedikit agak gemuk ya Pak Ketum ya. Iya, itu tanda-tanda kesejahteraan. Nih, karena berhenti merokok, Ustaz. Oh, gitu. Untuk udah lebih sehat ya. Ada Babe Haikal juga bersama kita sore hari ini. Ini belum ditanya tadi udah langsung jawab tadi ini. Juga teman-teman media yang ikut bergabung serta teman-teman yang ikut menyaksikan acara ini melalui YouTube, Facebook ya. Pada Gelora Talks yang lalu dalam tema refleksi akhir tahun saya menyebutkan bahwa tahun 2022 akan menjadi tahun perubahan besar karena saya yakin bahwa ini akan menjadi momentum di mana tekanan terhadap atau tuntutan terhadap sistem demokrasi yang telah kita lalui selama ini untuk dilakukan perubahan di dalamnya itu akan menemukan puncaknya. Saya kira momentum ini juga menguat terutama karena 1 tahun lagi, tahun depan ini usia reformasi kita akan berumur seperempat abad. Secara momentum ini memang waktunya untuk melakukan koreksi besar-besaran atas eksperimen kita dalam hampir seperempat abad lamanya kita melakukan eksperimen demokrasi. Sepanjang hampir 25 tahun ini kita melihat berbagai macam perubahan kita lakukan, mulai dari amandemen kita sepanjang 2000 tahun 99 sampai dengan 2003 proses amandemen terus dilakukan dan kemudian perubahan undang-undang dari waktu ke waktu terutama dalam sistem politik kita terus-menerus dilakukan dan saya kira umur 25 tahun atau seperempat abad memadai untuk melakukan satu evaluasi yang lebih komprehensif terhadap pengalaman demokrasi tersebut. Salah satu bias besar yang saya rasakan, baik sebagai pelaku dalam eksperimen politik tersebut, adalah bias besar antara sistem demokrasi dan pemerintahan yang efektif. Sebagian besar usaha untuk melakukan resentralisasi dan penguatan pemerintahan pusat juga ide dalam termasuk di dalamnya yang berefek dalam sistem presidensial kita adalah gangguan yang kita rasakan terhadap wibawa pemerintahan dan kemampuan pemerintah mengeksekusi banyak sekali rencana-rencananya. Dan ini yang saya maksud, bagian yang berhubungan dengan pemerintahan yang efektif. Tetapi cara kita menyelesaikan masalahnya adalah dengan mengubah sistemnya yang kita anggap itu adalah sumber masalahnya. Padahal pada dasarnya, akar dari sistem demokrasi itu, pada dasarnya adalah sesuatu yang jauh lebih universal, jauh lebih berakar pada nilai-nilai kemanusiaan kita. Dan tidak melulu harus dihubungkan sejak awal pada sistem pemerintah, pada kapasitas pemerintahan yang bisa menjadi kuat dan efektif.
Di dalam konteks ini, salah satu bagian yang paling penting yang terus-menerus mengalami perubahan adalah misalnya ide tentang ide tentang threshold, ide penyederhanaan partai politik dengan parliamentary threshold, dan ide tentang penyederhanaan pilpres dengan membuat persyaratan masuk yang lebih ketat pada presidensial threshold-nya dan juga pada tingkat keterpilihannya. Walhasil kita kemudian menemukan banyak fakta bahwa output dari kedua sistem ini tidak dengan sendirinya akan melahirkan pemerintahan yang efektif atau pemerintahan yang kuat. Dan sisi dari bias inilah yang memang harus kita lihat menjadi salah satu pertimbangan dasar dalam kita melakukan evaluasi. Pada dasarnya, indikator yang paling kuat dalam demokrasi itu adalah tingkat kebebasan dan partisipasi pada waktu yang sama. Nah, dalam isu partisipasi ini sebenarnya yang kita lihat juga sebagai salah satu indikator adalah tingkat representasi. Dari ide awal inilah kita di Partai Gelora melihat bahwa dalam kurun waktu hampir 25 tahun ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa pemilu kita yang paling buruk itu adalah pada pemilu 2019 yang lalu. Bukan hanya karena tingkat polarisasinya yang sangat tinggi, artinya persyaratan presidensial threshold telah menyebabkan lahirnya polarisasi yang sangat tajam. Artinya sistem ini berpengaruh pada penciptaan polarisasi yang sangat tajam. Tapi juga misalnya pada pelaksanaan bersamaan dari semua pemilu yang melahirkan situasi overload pada para penyelenggara pemilu dan menyebabkan munculnya korban yang sangat banyak. Ini kalau kita menyampingkan soal teori konspirasi. Tetapi angka 900 lebih nyawa yang hilang dari para penyelenggara pemilu selama pemilu 2019 yang lalu, itu artinya untuk setiap satu kursi DPR RI ada hampir 2 nyawa yang jadi korbannya. Itu angka yang sangat buruk. Angka yang sangat buruk dan pengalaman demokrasi yang sangat buruk. Tapi jika kita melihat bahwa jika daftar pemilih tetap dikurangi dengan suara rusak, dikurangi lagi dengan partai-partai yang tidak lolos threshold, maka kita akan melihat bahwa total perolehan kursi dari 575 anggota DPR RI saat ini itu tidak akan sampai 50%. Artinya itu juga menunjukkan bahwa angka keterwakilan, angka representasinya itu sangat rendah. Ini hanya salah satu contoh dari hal-hal yang ingin kita evaluasi di Partai Gelora sebagai bagian dari usaha kita melakukan reformasi total terhadap sistem politik kita. Sebagian dari upaya reformasi total terhadap sistem politik ini akan kita ajukan dalam bentuk judicial review, yaitu 3 hal itu tadi untuk presidential threshold, parliamentary threshold, dan pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres atau pemilu eksekutif, pemilu legislatif dan pemilu Presiden eksekutifnya. Tapi sebagian yang lainnya tidak berhubungan ke situ, cuma ini menyangkut pada sistem politik kita secara umum. Ini insya Allah ini dua academic paper ini akan kita munculkan, tetapi kita ingin memulai perbincangannya terlebih dahulu sebelum kita memunculkan academic papernya nanti secara ofisial insya Allah. Sore hari ini kita mengundang narasumber kita yang representatif untuk bicara dalam hal ini, dan saya kira mewakili banyak segmen dalam perdebatan ini. Ada Bang Refli yang insya Allah sidangnya besok dimulai. Juga ada Bang Burhan, dan ini ada aktivis yang mewakili gelombang, Babe Haikal gitu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Mudah-mudahan sore hari ini kita akan mendapatkan
perbincangan yang bermanfaat bagi publik kita, insya Allah. Terima kasih juga kepada teman-teman media yang sudah ikut partisipasi dalam dialog ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira perbincangan kita sore ini dari ketiga narasumber tadi sepakat menggarisbawahi kegelisahan kolektif kita bahwa menjelang seperempat abad reformasi kita ini masih banyak hal yang harus kita perbaharui kembali, dan ini momentum yang paling tepat untuk melakukan pembaharuan besar-besaran atau reformasi besar-besaran terhadap sistem politik kita. Dan saya kira titik start yang paling bagus untuk memulai dari itu adalah memberikan ruang bagi munculnya kepemimpinan nasional baru dengan menghilangkan seluruh hambatan untuk masuk ke situ. Jadi ide tentang penghapusan threshold ini baik untuk presiden maupun untuk parlemen ini akan memberikan menghilangkan penghalang masuk bagi seluruh warga negara kita, dan karena itu ini akan menjadi satu pintu bagi terjadinya penyehatan dalam sistem kepemimpinan nasional kita. Ini memberikan ruang bagi political climbing bagi seluruh warga negara secara merata, dan itu adalah inti dari proposal penguatan demokrasi yang kita bawa di Partai Gelora ini. Tapi bahwa kegelisahan kolektif tadi benar-benar terkonfirmasi, ini sangat membahagiakan saya secara pribadi, karena artinya ini menjadi pertanda bahwa insya Allah gerakan ini bisa menjadi gelombang, dan ini akan menandai satu siklus penting dalam sejarah nasional kita ke depan. Saya kira pengalaman menang Bung Refli di MK dalam beberapa judicial review yang beliau lakukan ini juga memberikan kita confident bahwa kali ini situasinya akan sangat berbeda, dan kita mendapatkan tambahan confident baru lagi tadi dari analisis yang disampaikan oleh Bang Burhan, dan saya kira tadi suara masjid yang disampaikan oleh Babe Haikal. Babe Haikal juga semakin meyakinkan kita bahwa pada akhirnya kita semuanya mesti kembali kepada makna dasar dari demokrasi itu, bahwa masyarakat harus lebih kuat dari negara. Itu intinya, bahwa negara adalah organisasi sosial biasa, tetapi yang paling menentukannya adalah apabila masyarakat itu menjadi kuat. Dan karena itu sistem politik yang ada harus memberikan ruang penguatan masyarakat, bukan hanya dalam partisipasi, tetapi juga dalam memberikan ruang kepada calon-calon pemimpin nasional baru dengan menghapuskan seluruh hambatan masuk bagi mereka yang merasa punya kemampuan untuk memimpin. Tidak ada hal yang harus kita khawatirkan dari partisipasi yang besar sebenarnya, dan menurut saya justru menyempitkan partisipasi ini yang memicu polarisasi selama ini. Misalnya ketika hanya ada 2 capres, itu justru memicu polarisasi. Tapi alasan kami di Gelora untuk memisahkan pileg dan pilpres, terutama karena adalah beban yang terlalu berat telah menyebabkan kematian yang sangat banyak pada para penyelenggara pemilu, sehingga pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi berubah menjadi momentum takziah bagi para penyelenggara pemilu. Tentu saja itu sangat menyedihkan, dan mudah-mudahan perbincangan kita sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengilhami masyarakat kita secara umum untuk mengikuti dan mengembangkan gerakan ini menjadi gelombang perubahan besar di pemilu 2024 yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber kita, Bung Refli, Bang Burhan, dan Babe Haikal yang sudah lebih dulu pamit, juga kepada Excellency Fahri Hamzah yang join di tengah jalan, serta teman-teman media yang ikut partisipasi di sini. Saya ingin mengucapkan juga selamat untuk penyair kita ini, Bung Refli. Ini ternyata bukan hanya ahli hukum tata negara, tapi penyair juga rupanya. Mantap. Eros Jarot. Siapa tahu nanti gelar presiden kita berubah jadi Amirul Mukminin kalau sudah kalau threshold ini dihapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.